2, 3. Halo Bu Ana, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rana Octavia, bersama rekan-rekan saya ada Daniel Evan dan Farizal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema mengenai bisnis plan mempengaruhi target pasar. Dimulai dengan abstrak, salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, yang meliputi sumber daya, mengelola permasalahan, dan mengelola peluang. Perencanaan bisnis yang baik sendiri adalah sebuah perencanaan ditambah dengan sebuah proses. Indikator perencanaan bisnis yang baik meliputi sederhana, spesifik, realistik, dan komplit. Yang dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di abad 21 ini yang menyebabkan terjadinya globalisasi di segala bidang. Globalisasi menjadikan jarak antar negara menjadi semakin dekat karena kemudahan komunikasi. Pengaruh dari globalisasi ini sendiri adalah ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bisa kita lihat dari grafik berikut ini. Bisa kita lihat dari menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 3,10%. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan memotivasi menjadi wirausaha yang baru dimulai dari sebuah perencanaan yang baik. Menurut dari Histrich dan Peters 2008, bisnis plan sebagai rencana dokumen tertulis yang harus direncanakan oleh pengusaha yang meliputi unsur yang relevan, baik unsur eksternal dan internal, untuk memulai usaha baru. Ada juga dari Supriyanto, yang bisa kita lihat, bisnis plan adalah sebagai langkah awal yang perlu disiapkan dengan harapan dapat digunakan untuk menggali, menumbuhkan ide bisnis, dan menuangkannya dalam sebuah usaha bisnis. Oke, selanjutnya. Menurut Bygraves 1994, bisnis plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang disesuaikan dengan pandangan penasehat profesionalnya, yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Untuk bagian selanjutnya yaitu tinjauan pusaka. Dalam pandangan lain, bisnis plan atau perencanaan bisnis ini adalah rencana untuk mengubah ide menjadi suatu kesempatan atau peluang yang nyata, pengaturan atau pengendalian resiko, dan pemberian upah serta waktu yang tepat untuk menerapkannya, sehingga dapat menghasilkan profit yang hendak dicapai dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu, menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Manfaat dari bisnis plan itu sendiri untuk berbagai sektor itu ada untuk pegawai, investor, banker atau kreditor, untuk supplier, konsumen, advisor, dan konsultan. Menurut Joseph Hatzima, alasan untuk membuat bisnis plan itu sendiri adalah yang pertama, pemahaman atau bisnis sendiri. Seorang entrepreneur dipaksa memahami bisnisnya sendiri sebelum membuat orang lain paham dan tertarik dengan bisnis tersebut. Yang kedua, kebutuhan untuk pendanaan.
bank atau investor butuh naskah tertulis untuk dicermati. Yang ketiga, kemitraan strategis, calon mitra membutuhkan sesuatu untuk diteliti untuk mengambil keputusan bermitra atau tidak. Yang keempat, penjelasan kepada pemasok atau pelanggan, keseriusan dalam perencanaan. Yang kelima, upaya menarik sosok penting seperti visi, mentor, dan sebagainya. Untuk bagian selanjutnya, yang ketiga itu ada metode. Metode ini sendiri dalam bisnis plan meliputi pelatihan melalui metode ceramah, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga pemberian contoh-contoh kasus penyusunan bisnis plan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Farizal. Silakan. Terima kasih. Bagian selanjutnya adalah bagian keempat, akan menjelaskan tentang luaran dan target capaian. Capaian atau luaran kegiatan pengambilan masyarakat ini berupa modul atau buku panduan perencanaan bisnis dan desain atribut promosi dengan rincian sebagai berikut. Dari nama Sekar Arum berganti nama dengan kode Arum. Nama kelompok KRUM Sekar Arum diubah menjadi kode Arum dengan berbagai pertimbangan. Yang selanjutnya target pasar kode Arum yaitu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan catatan yang pertama, kelompok masyarakat berpenghasilan kelas ekonomi B min dan atau C. Yang kedua, harga produk harus terjangkau atau relatif dan tidak mahal. Yang ketiga, pemilihan pewarna sintetis untuk sementara juga menjadi konsekuensi dari harga ekonomis produk dibandingkan pewarna alami. Yang keempat, desain harus variatif, khususnya seragam, supaya memberi kesan spesial atau khas. Dan yang kelima, kelompok kelas menengah bawah sangat menghargai hubungan-hubungan yang personal dan empati. Berkaitan dengan hal itu, membangun relasi bisnis ataupun promosi dapat memanfaatkan promosi tool pada umumnya. Selanjutnya, peluang dan tantangan. Peluang kode Arum yang pertama, untuk pasar pembeli borongan atau seragam PKK, kelurahan, kepanitiaan. Yang kedua, kain jemputan dengan pewarna sintetis yang tidak mudah luntur sekaligus harga terjangkau menjadi hal yang lebih dapat ditawarkan pada target pasar. Yang ketiga, pengembangan variasi produk jemputan bukan kain, misalnya sepatu kos dan lain-lain, merupakan strategi pengembangan pasar potensial seperti anak muda dan perempuan. Dan yang keempat, terkait dengan sumber daya manusia, Sekar Arum atau kode Arum terdiri atas anggota yang berusia produktif yaitu 30-55 tahun. Untuk selanjutnya adalah tantangan internal dari kode Arum. Yang pertama, produksi kain jemputan secara rutin belum bisa dilakukan. Yang kedua, terkait kekompakan kelompok belum ada konsistensi waktu bertemu atau berkumpul anggota secara berkala. Yang ketiga, struktur kelompok usaha belum tersusun. Yang keempat, modal usaha, baik finansial maupun alat, belum terinventarisasi dan terkoordinasi dengan rutin. Yang kelima, inventarisasi pasar potensial juga belum dilakukan. Dan yang keenam, identitas kelompok usaha atau misalnya brand produk, kartu nama yang memuat alamat dan nomor kantor, logo, dan sebagainya, sebagai sebagian alat pembeda belum ada. Selanjutnya adalah tantangan eksternal dari kode Arum. Yang pertama, semakin banyak pesaing dalam usaha kain jemputan. Yang kedua, relasi dengan beberapa instansi bisnis belum dilakukan secara maksimal. Dan yang ketiga, kerjasama dengan kampung tempat tinggal mereka belum cukup sinergis sehingga perlu dicari kepentingan-kepentingan bersama yang dapat mempertemukan mereka. Keunikan usaha dari kode Arum, keunikan Sekar Arum atau kode Arum ini terletak pada bentuk usahanya yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga di RW 11 Condolayu, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Lokasi penjualan kode Arum, display kain jemputan yang siap dijual diletakkan di rumah Ibu Ernawati dengan spesifikasi rumahnya itu adalah memiliki tempat cuci yang relatif luas dan sumur yang berlimpah. Rencana jangka panjang dari kode Arum yaitu adalah yang pertama rencana pemasaran, di mana yang pertama dilihat dari produknya kain jemputan bukan printing, yang kedua harga masih dalam proses penyesuaian, yang ketiga promosi membuat corporate identity, memaksimalkan promosi online, memanfaatkan personal, selling yang dimulai dengan inventarisasi relasi-relasi personal yang potensial, dan tempat pemasaran juga dilakukan dengan melalui media promosi seperti brosur, packaging, media sosial, dan lain sebagainya. Rencana jangka panjang kode Arum, yang pertama adalah rencana keuangannya. Poin pertama adalah biaya awal. Dilihat dari modal awal, sementara dengan target 5 kain jemputan. Yang kedua, alat dan perlengkapan masih bersifat pribadi.
Yang ketiga, bahan baku iuran anggota sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000. Poin kedua, target penjualan tahap awal adalah 5 kain jemputan, bukan printing. Dana dan peralatan dari rencana keuangan, di sini dananya dari iuran anggota untuk produksi awal sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000 per anggota, dan peralatan dari pengadaan peralatan masih bersifat pribadi dan masing-masing anggota kelompok. Lalu prioritas dan rencana pengembangan Kode Arum berdasarkan evaluasi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok serta Arum. Permasalahan penting berkisar pada hal manajemen pengelolaan kelompok usaha. Oleh karena itu, dalam pengembangan produk pertama, kelompok ini perlu segera membenahi tata kelola kelompok sebelum beranjak pada produk selanjutnya, yakni strategi pengembangan kualitas proses produksi dan produk atau pemodalan. Yang selanjutnya, Sanggar Batik Jenggolo. Nama Jenggolo yang berasal dari kata jeng, panggilan perempuan dalam bahasa Jawa, dan golo, nama kampung tempat mereka tinggal, yaitu Jalan Golo, merupakan sanggar batik yang berada di RW 1 Pakel Pandayan, di mana target pasar yaitu adalah untuk masyarakat kelas menengah bawah dengan catatan yang pertama, masyarakat kalangan menengah atas adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan dalam kategori kelas ekonomi A dan atau B. Yang kedua, menyukai produk dengan desain eksklusif, limited edition, dan sangat mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, membeli produk tidak hanya berdasarkan fungsinya. Yang keempat, batik tulis dengan pewarna alami menjadi nilai tambah yang sangat tepat untuk dilekatkan bersama dengan citra eksklusif produk dan didukung juga dengan promotion tool yang dikemas secara eksklusif. Peluang dan tantangan bagi Sanggar Batik Jenggolo, yang pertama peluangnya adalah yang pertama, struktur kelompok usaha yang sudah terbentuk dan lengkap dengan pembagian tugas masing-masing. Yang kedua, relasi antar anggota kelompok relatif cukup solid. Yang ketiga, relasi dengan konsumen dan calon konsumen batik sudah terbangun dengan baik. Yang keempat, relasi yang konstruktif dengan pemerintah, terutama dengan Dinas Pemberdayaan. Tantangan Sanggar Batik Jenggolo secara umum sudah mempunyai dasar-dasar manajemen kelompok usaha profesional, sehingga kemampuan fisiknya menurun dari tahun ke tahun. Keterbatasan fisik ini berimplikasi pada yang pertama, kemampuan produksi yang semakin hari semakin menurun. Yang kedua, keberlanjutan Sanggar Batik Jenggolo pada masa mendatang sehingga perlu melakukan kaderisasi. Yang ketiga, image eksklusif Sanggar Batik Jenggolo perlu diproduksi agar tetap mapan dalam benak target pasarnya. Selanjutnya, keunikan usaha dari Sanggar Batik Jenggolo. Poin pertama, produk batik Sanggar Batik Jenggolo ialah spesialis batik tulis dengan pewarna alami. Yang kedua, keunikannya adalah bentuk usahanya beranggotakan ibu-ibu lansia yang tetap produktif, baik dalam ekonomi maupun berbagai pengetahuan. Selanjutnya, lokasi penjualan Sanggar Batik Jenggolo, display kain batik yang siap dijual, serta tempat pelatihan batik berlokasi di Rumah Ibu Tin Hendro, yang merupakan penanggung jawab atau pembina Sanggar Batik Jenggolo. Lokasi ini juga menjadi pusat proses produksi batik dan tempat bertemunya ibu-ibu anggota bertemu secara rutin. Lalu dari mana dana dan peralatan Sanggar Batik Jenggolo? Dana dan peralatan diperoleh dari yang pertama, keuntungan penjualan kain batik dan variasi batik lainnya, seperti kemeja dan baju batik, taplak meja, sarung bantal, dan sebagainya. Yang kedua, peralatan dananya dari jasa pelatihan membatik bagi masyarakat lokal dan asing. Lalu, prioritas dan rencana pengembangan Sanggar Batik Jenggolo berdasarkan evaluasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Sanggar Batik Jenggolo, dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola atau manajemen kelompok usaha, bahkan dalam hal pemasaran dan pemodalan, Sanggar Batik Jenggolo sudah berjalan dengan cukup profesional. Dalam keberlanjutan usaha, terdapat masalah mendesak yang harus segera dicari solusinya, yaitu kaderisasi anggota baru dengan spesifikasi usia produktif. Hal ini selain untuk mengatasi permasalahan keterbatasan jumlah produksi batik untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk menjadi salah satu solusi bagi terjaminnya eksistensi Sanggar Batik Jenggolo dengan spirit pemberdayaan perempuan dan menyebarluaskan kepedulian akan kelestarian batik di masyarakat. Setelah paparan perencanaan bisnis masing-masing mitra, dibuatkan rencana corporate identity dengan logo beserta desain materi promosi sebagai berikut.
Berikut selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Mas Daniel. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Rahel dan Mas Farisal. Ini saya akan membacakan pada bagian hasil dan analisa. Menurut beberapa ahli, diantaranya pada tahun 1990, bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Richard dan Peters, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Kemudian ada 3 hasil dan analisa. Yang pertama, jadi perencanaan bisnis atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Yang kedua, poin yang kedua, oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik dari internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Poin yang ketiga, adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Agar suatu bisnis plan menjadi efektif ketika akan diterapkan, maka dalam menulis bisnis plan harus diterapkan, yaitu ringkasan industri perusahaan dan produk yang ditawarkan, analisa dan penelitian pasar, ekonomi bisnis, rencana pemasaran, rencana desain dan pengembangan, rencana produksi dan operasional, tim manajemen, rencana keseluruhan, resiko utama, masalah dan asumsi, rencana keuangan, pengajuan penawaran perusahaan, dan lampiran lain sebagainya. Penjelasan produk dijelaskan secara terperinci, keunggulan produk dan jasa yang dihasilkan dari kacamata konsumen. Kemudian menjelaskan secara terperinci mengenai apa yang dijual. Apakah produk atau jasa yang dihasilkan memberikan banyak keuntungan kepada konsumen? Apakah produk atau jasa yang paling banyak permintaan atau produk atau jasa yang sudah penuh di pasar, dan keunggulan produk atau jasa yang dijual. Selain itu juga perlu menjelaskan penggunaan produk atau jasa yang akan dibuat. Apakah produk atau jasa tersebut dapat menciptakan pasar atau malah mengikuti pasar. Kemudian kita dapat mengenali pelanggan dalam melakukan segmentasi, yaitu segmentasi berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal. Pada tahap pertama, kemungkinan target market terbatas pada pelanggan yang paling sesuai dengan produk yang mereka gunakan. Selanjutnya, apabila pelanggan semakin meluas, perlu mempertimbangkan perencanaan pemasaran dengan melibatkan pelanggan dalam skala yang lebih luas. Hasil analisa bisnis plan agar sesuai dengan target pasar. Ada 4 poin. Yang pertama, aspek pasar. Yang kedua, teknik produksi. Yang ketiga, aspek manajemen. Dan keempat, aspek finansial. Dari aspek pasar, peluang bisnis dan prospeknya terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu apa yang bisa kita buat. Poin yang kedua, pasar membutuhkan apa. Yang ketiga, perlunya menciptakan kebutuhan konsumen. Poin yang keempat, melihat masih adakah peluang. Dan yang kelima, layakkah peluang itu untuk digarap. Dari segi kondisi persaingan, ada 2 poin. Poin yang pertama, pasarnya sudah pasif, atau poin yang kedua, pasarnya ditentukan oleh pembeli. Masih dalam aspek pasar, promosi dalam perusahaan. Yang dibahas diantaranya adalah pasar yang hendak dikuasai atau target pasar, beberapa posisi dalam pasar, kemudian posisi dalam pasar, follower atau nicher, yaitu pengisi ceruk atau relung pasar. Untuk usaha pemasaran dan marketing, jika kita sudah mempunyai target pasar, maka agar target bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasarannya. Salah satunya bentuk usaha pemasaran bisa menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi 4P. Salah satunya adalah produk, price, place, dan promotion. Kemudian dari tindakan dan produksi. Ada 4 poin. Poin yang pertama adalah penentuan lokasi, yang kedua layout fungsi dan layout garis yang dalam pengelompokan peralatan, kemudian poin ketiga luas atau skala produksinya, poin yang keempat pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai untuk kegiatan produksi tersebut. Kemudian pada aspek yang ketiga, aspek manajemen. Ada 2 poin. Poin yang pertama, bisnis atau proyek dalam masa pembangunan berisi kajian beberapa
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap beroperasi. Kemudian poin yang kedua, bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi, berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengelolaannya. Apakah mau berbentuk perusahaan perseorangan, firma, koperasi, PT, atau lain sebagainya. Aspek yang keempat adalah aspek finansial. Ada 2 poin juga. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis. Kebutuhan ini juga diuraikan untuk yang pertama membiayai aktiva tetap, yang kedua modal kerja. Poin yang kedua sumber dana. Sumber dana untuk membiayai rencana bisnis bisa diperoleh hutang dan dapat berupa hutang jangka pendek atau jangka panjang, modal sendiri, pada neraca dapat dilihat dari sisi pasifan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari proposal yang kita buat ini adalah business plan merupakan rencana seseorang dalam menjalankan usahanya yang sangat bermanfaat bagi maju mundurnya suatu perusahaan yang akan dijalankan. Suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Dalam dunia praktik sehari-hari, ternyata banyak kendala yang ditemui, baik dalam membuat business plan maupun implementasinya. Kendala yang sering ditemui dalam membuat business plan adalah sulitnya menemukan ide-ide yang dapat dijadikan proyek bisnis yang menguntungkan. Kendalanya lahir dari ide-ide kreatif yang mempunyai nilai ekonomis ini banyak terjadi karena kita seringkali kurang menyadari bahwa ide adalah hasil proses alam bawah sadar yang sehingga ide tidak akan hadir berkali-kali. Di sisi lain, kita juga sering kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Padahal ide-ide kreatif, inovatif, dan bernilai ekonomis justru sering lahir dari kepekaan kita terhadap lingkungan dan kemampuan kita merubah tantangan menjadi peluang. Setelah kita mampu membuat bisnis plan pun, seringkali tidak bisa diimplementasikan. Alasan utamanya adalah karena faktor modal. Kadang-kala modal tidak menjadi masalah, tetapi keberanian untuk memulai dan yang belum ada atau bahkan nyaris tidak ada. Banyak faktor yang menyebabkan semua ini terjadi. Ada faktor di luar ekonomi, misalnya kultur di Indonesia yang masih menganggap profesi wirausaha sebagai profesi yang kurang terhormat, sehingga banyak orang tua yang lebih menginginkan anaknya berprofesi sebagai PNS, ABRI, atau pegawai swasta dan profesi lainnya. Kemudian faktor lain yaitu adanya anggapan bahwa berwirausaha selalu yang diutamakan adalah faktor modal. Padahal banyak bukti pengusaha atau entrepreneur sukses justru mulai usaha dari nol alias tanpa memiliki modal sama sekali. Memulai bisnis, modal utamanya adalah ide-ide cemerlang, relasi ataupun impian-impian yang tinggi yang kadang menurut orang lain tidak masuk akal, tetapi dengan sedikit kecerdikan, keberanian mengambil resiko, mampu untuk menciptakan bisnis plan yang sesuai dengan target pasar. Harapan kami, mudah-mudahan setelah membaca tulisan ini, pembaca akan tertarik untuk mengenuangkan ide-ide cemerlangnya untuk menjadi sebuah rencana atau usaha yang layak diimplementasikan, yang profitable dan berprospek cerah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Rahel selaku host dari kelompok. Oke, terima kasih. Di sini kita bisa lihat daftar pustaka yang kami cantumin dari sumber untuk pembuatan jurnal ini. Untuk selanjutnya, link jurnal pendukung referensi yang kami ambil minimal 5-8 tahun terakhir untuk pembuatan jurnal ini. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.